Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk kelanjutan proses pembelajaran KMB 1, hari ini kita akan belajar tentang praktek lab, yaitu pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Di sini saya pertama akan menjelaskan ke alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan fisik pernafasan, yaitu yang pertama kita pakai handscone, kemudian pakai stetoskop, kemudian ada bengkok, kemudian selama proses pandemi kita harus selalu pakai masker. Kita lanjut untuk proses pemeriksaan fisiknya. Dalam proses pemeriksaan fisik sistem pernafasan, kita selalu mengingat bahwa pada prinsipnya kita akan menggunakan IPPA, yaitu inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan kita harus selalu ingat bahwa di proses komunikasi terapeutik, kita mulai dari salam sampai nanti di akhirnya kita akhiri dengan terminasi. Baiklah, kita akan mulai dari awal dari proses pemeriksaan fisik. Pertama kita salam dulu. Selamat siang, Pak Waris. Ya, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, hari ini saya akan melaksanakan proses pemeriksaan fisik pernapasan Bapak untuk mengetahui bagaimana status pernapasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, Pak. Bersedia. Oke. Tunggu bentar ya Pak, saya akan pakai handscone dulu. Pertama kita akan lakukan inspeksi. Inspeksi yaitu melihat atau mengobservasi bagaimana kondisi pernapasan pasien. Yang pertama, silakan dibuka dulu Pak. Kita lihat pertama dari warna kulit sekitar wajah dan bibir. Kita lihat apakah ada kebiruan, karena kalau ada perubahan warna menjadi biru atau sianosis itu menunjukkan bahwa pasien mengalami kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Kemudian kita lihat pola bernafas pasien atau cara bernafas pasien. Apakah pasien terengap-engap? Kemudian apakah menggunakan cuping hidung? Kemudian kita lihat di bagian dada. Apakah ada upaya yang berlebih saat dia bernafas? Kemudian bisa kita lihat juga pergerakan dinding dada kanan dan kiri, apakah ada perbedaan. Kemudian rasio dari saat dia ekspirasi inspirasi, apakah ada perbedaan yang mencolok antara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses palpasi. Palpasi yaitu dengan cara meraba. Artinya meraba, kita pertama letakkan di kedua dinding dada pasien bagian depan. Kemudian pasien suruh tarik nafas Pak. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Kita akan merasakan pada saat ekspirasi dan inspirasi, pengembangan dada dan penurunan dada, dada kanan dan kiri itu tidak ada perbedaan. Jadi pengembangan dada kanan dan kiri adalah sama. Kemudian pasien suruh duduk. Kita lihat ya, saat di belakang ini, daripada nanti saya meminta pasien untuk 2 kali bergerak, duduk dan berbaring. Saat pasien dengan duduk begini, kita juga bisa melihat inspeksi dulu.
Inspeksi yang pertama, inspeksi bagian dada belakang pasien. Kita lihat vertebra pasien, tulang belakang pasien, apakah pasien mengalami masalah, apakah dia kiposis, skoliosis, atau lordosis. Jadi kalau kiposis ada cenderung ke depan, condong ke depan. Kalau lordosis tindul ke belakang, kemudian kalau skoliosis akan berbentuk huruf S. Karena dengan perubahan secara anatomis tulang belakang itu juga akan mempengaruhi cara atau pola nafas pasien. Kemudian kita lanjut palpasi di bagian belakang. Tadi depan sudah kita lakukan yang namanya adalah taktil premitus. Taktil premitus kita buat jari-jari kita seperti kupu-kupu, ibu jari ada di vertebra, kemudian jari yang lain ada di lapang luas paru. Kemudian pasien kita suruh untuk tarik nafas. Kemudian ucapkan 77. Ucapkan lagi 77. Lagi? Oke. Saat dia menyebutkan angka 77, itu kita akan rasakan vibrasinya atau getarannya, apakah bagian kanan dan kiri sama. Pada pasien ini, getaran vibrasi saat dia melakukan taktil premitus sama, berarti tidak ada masalah di pernafasan pasien. Oke, silahkan duduk kembali. Kemudian ketiga yaitu perkusi. Perkusi pada pernafasan pasien itu kita perkusi pada seluruh lapang dada. Normalnya kalau itu pada bagian paru, saat pengembangan paru akan terdengar suara sonor atau resonan. Kemudian kalau di saat kita perkusi ada benda yang lebih padat, itu kita akan dengar suara dullness atau pekat. Jadi kalau kita lihat memandang dada, intratorakal dada itu tidak hanya ada paru, yaitu ada jantung, ada di sebelah kiri, kemudian ada bagian hati sebelah kanan, bagian bawah. Jadi kalau saat lapang paru kita perkusi, kita temukan resonan, berarti di situ adalah area paru. Tapi kalau ketemu nanti area yang lebih peka, itu bisa jantung ataupun hati. Jadi kalau secara nanti saat pemeriksaan jantung, kita juga akan melihat secara imajiner bahwa jantung ada posisi di mana. Itu bisa mulai dari interkosta 2 kanan, interkosta 2 kiri, interkosta 3, kemudian interkosta 4, interkosta 5. Di situ adalah bagian paru, bagian jantung. Maka nanti saat kita perkusi dia akan lebih pekat. Kita perkusi, kita ketuk, kita pakai palang untuk landasan. Jangan pada tulangnya, tetapi di interkostanya. Interkosta 1, 2, kita coba ketuk. Nah. Ini resonan ke bawah. Nah, ini sudah mulai pekat atau dullness. Berarti di bawah interkosta ini adalah area jantung. Kemudian bagian yang sebelah kanan, nah, ini dari interkosta 1, 2, ini adalah suara resonan. Kemudian kita turun, pada bagian 4 dan 5 sebelah kanan, itu sudah mulai hati. Ya, ini sudah mulai hati karena dia adalah bagian kanan, puncaknya kurang lebih ada di interkosta 4-5, sehingga akan timbul suara dullness. Itu adalah bagian dari hati. Makanya
Kemudian kalau terjadi suara saat kita perkusi ada perubahan suara dari resonan menjadi peka, yang itu adalah area paru, itu memungkinkan ada bagian dari area paru yang mengalami masalah. Kemungkinan bisa karena efusi, kemungkinan bisa karena hemotoraks, sehingga saat dilakukan perkusi ada area-area yang tampak lebih peka. Kemudian terakhir kita lakukan proses auskultasi. Auskultasi kita memakai stetoskop. Jadi stetoskop kita yang pakai adalah bagian diafragma, ini bagian bel, ini bagian diafragma. Kalau kita mau melihat pasien dengan stetoskop, kita lihat area-area yang akan kita lakukan auskultasi, yaitu pada area paru sendiri, kemudian pada area bronkus, dan pada area trakea. Kalau pada posisi yang normal, kita akan diikuti oleh proses saat inspirasi dan ekspirasi. Pada saat di bagian vesikuler atau area paru kiri dan kanan, ini akan terdengar suara inspirasi lebih keras daripada suara ekspirasi saat dia dilakukan di vesikuler bagian dada. Kalau bronkofesikuler itu ada area interkostal 2 dan 3. 2 dan 3 itu antara inspirasi dan ekspirasi itu sama. Kemudian di bronchial itu dia ada di badan sternum bagian atas. Ini juga ekspirasinya lebih tinggi daripada inspirasi. Kemudian bagian trakeal sama antara inspirasi dan ekspirasi. Ini bagian vesikuler, tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Terus. Ini vesikuler, ini bagian bronkofesikuler. Tarik nafas lagi, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Di sini bagian bronchial, tarik nafas, tarik lagi. Ini bagian trakeal, tarik nafas. Oke. Ya, pada pasien ini tidak ada suara tambahan. Yang memungkinkan adanya suara tambahan atau suara yang tidak normal itu bisa ada rales, kemudian ada ronchi, kemudian bisa juga ada wheezing. Kalau rales itu biasanya suara timbulkan berisik karena ada perlengketan sekret yang sangat lengket, itu rales. Kemudian kalau ronchi itu adanya mukus ya yang banyak sehingga dia akan susah dikeluarkan, itu namanya suara ronchi. Kalau wheezing itu ada terdengar kalau ada proses penyempitan di jalan nafas. Contohnya pada pasien asma itu pada bronkusnya menyempit sehingga saat dia inspirasi ekspirasi akan terdengar suara seperti ini gitu. Itu artinya salurannya menyempit sehingga saat ada dorongan suara akan timbul bunyi. Itu bisa didengar lewat stetoskop maupun bisa langsung. Ya. Cukup Pak Waris untuk pemeriksaan hari ini. Bagaimana perasaannya? Baik ya. Baiklah Pak, nanti seperti biasa nanti jam 12 saya akan kesini lagi untuk memberikan obat ke Bapak. Baiklah Pak, saya kira cukup untuk hari ini. Silakan istirahat. Saya tinggal ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.